Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat-ngikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kalau kita merenungkan Injil Matius, kita mendengar Yesus Kristus dengan sangat jelas mengatakan, lakukanlah apa yang diajarkan oleh mereka yang duduk di kursi Musa. Artinya ajaran yang benar tetap harus kita hormati. Tetapi Yesus juga mengingatkan dengan lembut, jangan meniru perbuatan mereka, sebab mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita sebuah prinsip yang sederhana tetapi mendalam, yaitu kebenaran itu harus dihargai. Tetapi hidup kita juga harus sejalan dengan kebenaran itu. Kita tidak boleh hanya mendengar firman tanpa mewujudkannya dalam tindakan nyata sehari-hari. Iman yang hidup terlihat dari konsistensi antara kata dan perbuatan. Kalau kita melihat teladan para santo dan santa, kita menemukan inspirasi yang kuat. Santo Marinus misalnya, seorang perwira Romawi yang terpilih menjadi pemimpin pasukan. Ia menghadapi ujian iman yang sangat berat. Ia bisa saja memilih jabatan dan kenyamanan, tetapi ia memilih setia kepada Kristus, bahkan sampai menghadapi kemartiran. Ia mengajarkan bahwa iman bukan sekedar kata-kata, tetapi hidup yang nyata. Santo Niccolò Albergati
memberi teladan. Ia membela kebenaran, membela gereja, dan memperjuangkan perdamaian dengan bijaksana. Ia menunjukkan bahwa iman yang hidup tidak hanya soal doa atau kata-kata, tetapi juga tentang tanggung jawab dan pelayanan nyata demi kebaikan banyak orang. Dan Santa Kunigunde, seorang permaisuri yang memiliki kedudukan tinggi, justru memilih hidup sederhana dan melayani. Ia membangun biara, melayani orang sakit, dan menegur dengan tegas demi kebaikan. Kerendahan hati dan kesetiaannya menjadi teladan bagi kita bahwa posisi dan jabatan tidak boleh menghalangi kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Bapak Ibu, firman hari ini mengajak kita untuk menjadi pelaku, bukan hanya pendengar. Iman yang sejati harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, di lingkungan kerja, dalam pelayanan, dan dalam cara kita memperlakukan sesama. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk setia pada firman-Mu. Berilah kami keberanian seperti Santo Marinus, kebijaksanaan seperti Santo Nicolo, dan kerendahan hati seperti Santa Kunigunde. Semoga hidup kami menjadi kesaksian nyata tentang kasih-Mu di dunia ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.